Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihaida Muhammad dari jurusan Hukum Tata Negara, kelompok KKN FDR 014 Swin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa permainan tradisional, di mana permainan tradisional sekarang telah terganti dengan gadget yang dimana anak-anak sudah sangat tidak pernah mempermainkannya. Beginilah videonya. Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat tersebut. Namun, sejak teknologi internet berkembang dan telepon genggam semakin canggih, lambat laun permainan-permainan tersebut seolah punah, lenyap, serta hampir tidak pernah dimainkan lagi. Karena mungkin terkesan menjadi permainan yang jadul. Permainan tradisional sendiri mempunyai ciri khas di mana setiap permainannya tidak membutuhkan alat yang begitu sulit ditemukan, sehingga perlu daya imajinasi dan kreativitas tinggi bagi anak-anak. Banyak alat-alat permainan yang dibuat atau digunakan untuk melakukan permainan tradisional, seperti dari tumbuhan, tanah, genting, batu, pasir, bahkan bekas cangkang-cangkang hewan, sungai ataupun laut. Permainan anak tradisional melibatkan pemain yang relatif banyak. Hampir setiap permainan begitu banyak anggotanya. Sebab selain mendahulukan faktor kesenangan bersama, permainan ini juga mengharuskan anak-anak bekerja sama, melatih kekompakan, melatih motorik, saling menghargai, melatih kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada, atau sportivitas, dan juga dorongan berprestasi dan taat pada aturan. Seperti di permainan peta umpet, gobak sodor, gedrek, dan masih banyak lagi. Mari kita lestarikan kembali, kita perkenalkan kembali permainan tradisional di era milenial seperti sekarang. Semoga permainan tradisional ini selalu menjadi permainan yang selalu dirindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan sedikit menyampaikan apa sih strategi yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Dengan pembelajaran di masa pandemi yaitu virtual, maka kita harus bisa memikirkan strategi apa yang pantas dan efektif untuk hal ini. Secara garis besar ada 3 komponen yang paling penting. Yang pertama adalah tentang penerapan strategi dulu. Strategi apa itu? Yaitu tentang bagaimana kita menyusun laporan, siapa pematerinya, dan bagaimana pesertanya. Terus kemudian yang kedua adalah model pengajaran yang kita lakukan. Untuk pemateri, model pengajaran sebaiknya adalah melakukan dengan cara bertahap. Kita bisa menyusun materi itu secara berurutan setiap waktu yang dijadwalkan. Misal tahap pertama kita menjelaskan materi ini hingga berlanjut ke tahap terakhir. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu bisa kita pilih dengan cara kita survei dulu yang mana yang efektif, yang mana bisa lebih menjaring peserta itu, dan juga yang mana bisa membuat peserta itu lebih paham daripada media yang lain. Kemudian, hal utama yang mungkin terjadi ketika proses pembelajaran virtual adalah 3 juga. Yang pertama adalah koneksi. Masalah koneksi ini yang menjadi hal yang paling sering kita temui. Faktanya koneksi kadang juga mengganggu ketika lag ataupun koneksinya pun lambat, itu juga menjadi kendala tersendiri bagi peserta dan juga pemateri. Yang kedua adalah tampilan visual. Kadang tampilan visual ini juga mempengaruhi dalam segi kefokusan dari peserta. Semakin tidak menarik atau semakin kurang efisien dalam segi penyampaian juga akan menyebabkan peserta ataupun pemateri juga sedikit canggung. Nah, dari keduanya ini maka disimpulkan bahwasanya pemateri dan peserta harus bisa membuat suasana. Maka daripada itu yang ketiga adalah suasana pembelajaran sangat penting bagi kedua ataupun kegiatan virtual kali ini.
Teman-teman pasti juga bingung kenapa virtual menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan di masa pandemi. Salah satunya adalah kegiatan virtual itu lebih fleksibel daripada kegiatan offline. Maksudnya fleksibel dalam hal segi waktu. Kita bisa menyajikan atau bisa membuat kesepakatan waktu sesuai dengan kesepakatan antar pemateri dan peserta. Kemudian akses dokumentasi juga lebih mudah daripada melakukan kegiatan offline, yang mana dalam kegiatan virtual kita pastinya terlibat dengan materi-materi digital seperti kamera dan juga layar laptop. Nah, dalam dokumentasi pun kita bisa memposting suatu postingan itu langsung dijadikan konten dan bisa di live streamingkan, itu maksud saya. Kemudian hemat. Alasan hemat karena kita bisa menghemat dalam segi transportasi, hemat dalam segi penggunaan hal-hal lain. Kemudian kegiatan ini lebih personal juga. Dan yang terakhir adalah tips. Tips kali ini kita kategorikan dalam fase apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, sesudah, dan ketika melakukan pelatihan virtual tersebut atau pembelajaran virtual. Yang pertama, siapkan diri kalian sebagai peserta dan pemateri. Maka untuk pemateri menyiapkan susunan yang harus disampaikan kepada peserta lebih siap daripada peserta. Dan kemudian ketika kita harus memanfaatkan media yang ada, seperti memanfaatkan kita memakai laptop, memanfaatkan kita memakai HP dan sebagainya. Kemudian sebagai peserta harus mengikuti seluruh kegiatan pelatihan atau pembelajaran. Itu sebagai sarana pengganti absen, yang mana ketika kegiatan ini kita lewatkan satu aja akan terlihat tertinggal sangat jauh daripada yang lain. Kemudian adalah mempelajari materi secara keseluruhan. Materi ini karena juga sudah disajikan oleh pemateri secara bertahap, maka peserta sebaiknya harus bisa mempelajari seluruh materi yang ia pelajari. Seperti itu. Saya pelajar NU dan saya mahasiswa UIN Tulungagung, dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hitung 4 ditambah min 9 kira min 5 tambah 10 7 ditambah min 5 3 ditambah min 3 ya sudah ya cepetan. 8 ditambah min 12 kayak mana? Berarti kira 8 kurangi 12 nggak kena, berarti hasilnya min 12 dikurangi 8 kira 12 8 4 terus 19 min 19 ditambah min 13 berarti hasilnya min 19 ditambah 13 berapa? 3 tambah 9 2 terus 2 kan disini 1 ditambah 1 2
1 tambah 1 2, ijik 1 ditambah 1 mang biro 3. Ini 32. Terus ini 22 ditambah 40. Berarti 40 dikurangi 22. Ini 10 kurangi 2 8. Terus kan J3 kurangi 2 1. Jadi hasilnya 18. Terus enggak min kan soalnya yang besar yang ini. Nah terus ini 58 ditambah min 30. Min 58 ditambah min 30 kira 58 dikurangi 30. Nah diam dicari lagi. Ini 30. 8 dikurangi 0 8. 5 kurangi 3 saja ya 28. Soalnya kan sing besar kan sing positif, jadi tidak min. Yes. Terus ini 28 tambah 38 8 tambah 8 16 66. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa ala arsy yudabbirul amr ma min safi'in illa min ba'di izni dzalikumullahu rabbukum fa'budun afala tadhakkarun ilaihi marji'ukum jami'a wa dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajziyal ladina amanu wa amilus solihati bil qisti waladina kafaru lahum sarabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun huwaladzi ja'alas samsatiya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun inna fi tilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi wa ayatin liqaumin yattaqun innal ladzina la yarjuna
ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nilna Rizkia Ula dari jurusan Ekonomi Syariah di UIN 1 Tulungagung dan dari kelompok KKN VDR 014 gelombang 2 2021. Dalam kegiatan belajar dari rumah, setiap anak harus selalu didampingi dan dibimbing untuk belajar agar mereka tidak ketinggalan dalam mata pelajaran di sekolah. Pasalnya, pembelajaran daring membuat anak-anak setiap hari harus belajar menggunakan handphone. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam handphone tersebut ada hal positif maupun negatifnya. Oleh karena itu, anak-anak yang masih di bawah umur perlu pendampingan dalam belajar. Nah, di video kali ini saya akan menyajikan terkait pembelajaran, dan di sini saya akan membantu salah satu anak sekolah dasar dalam belajar. Silakan menonton.
kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita mengawali belajar pada kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Ada yang sudah hafal doa akan belajar? Jika ada yang belum hafal, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, setelah kita membaca doa akan belajar, kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam itu apa? Rukun Islam adalah kewajiban bagi seseorang yang beragama Islam. Ada yang tahu berapakah jumlah dari rukun Islam? Iya, rukun Islam ada 5. Bagaimana tangannya kalau 5? Ini. Oke, rukun Islam kita sebutkan bersama-sama yuk. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji bila yang mampu. Tadi rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Ada yang tahu bagaimana lafaz syahadat? Ya, kita lafazkan bersama-sama lafaz syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Ada yang tahu sholat itu apa? Sholat itu kewajiban bagi seorang mukmin. Sholat wajib ada berapa? Yo, ada 5 yaitu zuhur, asyar, maghrib, isya dan subuh. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Nah, kita kembali lagi ke rukun Islam. Kita ulangi yuk, rukun Islam. 1. Membaca syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. Oke, ada yang tahu zakat itu apa? Ya, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang kita miliki kepada orang yang berhak atau yang membutuhkan seperti fakir dan miskin. Ada yang tahu zakat macamnya apa saja? Oke, zakat yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Ada yang tahu zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan di setiap bulan Ramadan, yang semuanya wajib mengeluarkan zakat, baik yang masih bayi dan yang sudah tua. Nah, dan zakat mal atau zakat harta benda itu dikeluarkan bagi yang memiliki harta lebih ya. Nah, setelah zakat dari rukun Islam apa? Puasa. Ada yang tahu puasa itu apa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari apa? Yo, ada yang tahu? Mulai dari sebelum subuh, waktu imsak itu jam 4 atau jam berapa ya? Jam 4 ya biasanya, sampai dengan maghrib, waktu azan maghrib kita berbuka puasa. Terus yang terakhir dari rukun Islam adalah haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu itu bagaimana? Ada yang tahu haji bagi yang mampu? Ya, haji ke Baitullah Mekah. Bagi yang mampu, harus mampu ada uang untuk ke sana. Terus mampu badannya sehat, mampu menempuh perjalanan sampai ke Baitullah. Terus dan
ada transportasi. Kini sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah baru dan sistem baru yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Penetapan kebijakan ini adalah penetapan kebijakan pembelajaran secara daring. Cara ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Namun, sampai kini para wali murid mulai resah terhadap kebijakan pemerintah tersebut, dikarenakan pembelajaran daring dilakukan secara di rumah saja, sedangkan para wali murid belum memiliki pengalaman dan bekal cukup terhadap sistem pembelajaran daring tersebut. Maka dari itu, mahasiswa KKN FDR 14 harus membantu permasalahan yang dialami wali murid agar wali murid merasa tidak terbebani dengan kebijakan pemerintah tersebut. Berikut adalah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Arfian Raya, NIM 12101183072, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, anggota KKN FDR 014. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi praktik ibadah tata cara berwudu. Adik-adik semua pasti sudah bisa berwudu kan? Nah, untuk yang belum bisa berwudu, mari kita belajar berwudu bersama-sama ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membaca basmalah sambil mencuci kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Berkumur tersebut bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan rongga mulut kita. Dan yang ketiga yaitu membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, seperti ini ya. Dan yang keempat yaitu membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Ada yang sudah hafal niat wudhunya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirof'il hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin.
Setelah membasuh wajah, yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Dimulai dari tangan kanan ya, sebanyak 3 kali. Lalu dilanjut ke tangan kiri. Dan yang keenam yaitu membasuh sebagian kepala dari depan hingga belakang sebanyak 3 kali juga ya. Dan yang ketujuh yaitu membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Dengan cara jari telunjuk kita masukkan ke dalam telinga dan ibu jari kita di belakang daun telinga. Jadi seperti ini gerakannya sebanyak 3 kali juga. Dan yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, diawali dengan kaki kanan, lanjut dengan kaki kiri. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu sambil menghadap ke kiblat. Ada yang sudah tahu bacaan setelah wudhu bagaimana? Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Hebat semuanya, sudah selesai ya. Dan jangan lupa adik-adik semua gerakan wudhu tersebut harus dilakukan secara berurutan dari yang awal hingga sampai dengan akhir ya. Sekian pembelajaran wudhu kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Simak videonya baik-baik ya. Energi merupakan komponen yang paling penting dalam kegiatan kita sehari-hari. Tanpa energi, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dinamakan sumber energi. Sumber energi bermacam-macam loh. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi panas dan cahaya dapat kita manfaatkan untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, membuat garam, dan fotosintesis. Sumber energi yang kedua adalah air. Gerakan air adalah sumber energi. Air yang berada di tempat tinggi memiliki energi yang besar ketika jatuh. Contohnya adalah air terjun, yang energinya dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin juga merupakan energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan layar pada perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Bahan makanan menyimpan energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas oleh makhluk hidup. Karena sumber makanan bermanfaat untuk mengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ tubuh, mempertahankan kelangsungan hidup, dan sebagainya. Sumber energi yang kelima, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi sebelum dimanfaatkan diolah terlebih dahulu untuk menjadi bahan bakar kendaraan, bahan bakar ibu kita memasak, dan juga untuk bahan bakar lampu Petromax.
Olahan minyak bumi dan gas alam berupa bensin, oli, solar, dan minyak tanah. Sumber energi yang keenam adalah listrik. Energi listrik dapat digunakan untuk penerangan, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Kelebihan menggunakan energi ini adalah tidak menimbulkan polusi, praktis, dan mudah diubah ke dalam bentuk energi lain. Nah, itu dia macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.